Ada beberapa kali dalam sejarah orang kudus, Allah berkenan menunjukkan rahmat-Nya secara khusus melalui anak kecil. Kepolosan dan kesederhanaan mereka, yang dikuduskan oleh iman, menampilkan keanggunan, keindahan dan keagungan yang hampir sama dibandingkan dengan para kudus yang berusia lebih dewasa. Seorang Dominikan yang memiliki jiwa ekaristis luar biasa. Hal yang mencengangkan padanya, ini terjadi atas kehendak Tuhan kita kepada satu pribadi. Ialah seorang gadis kecil berusia 9 tahun, yang layak kita jadikan panutan. Inilah kisah Beata Imelda Lambertini yang ditunjukkan kepada kita dengan cara yang khusus. Bagaimana kekudusan karunia Allah itu datang secara cuma-cuma, dan Allah membangunkan kita untuk itu di setiap zaman. Beata Imelda Lambertini, malaikat kecil ini lahir pada tahun 1322 di Bologna, Italia. Ayahnya, Egano Lambertini adalah seorang bangsawan besar yang memegang posisi penting, seperti gubernur Brescia dan duta besar untuk Republik Venesia. Selain seorang yang terampil, berwibawa dengan keberanian militer yang hebat, Egano Lambertini adalah keluarga Katolik yang taat dan penuh belas kasih yang mendalam pada orang miskin. Castora Ibu Imelda berasal dari keluarga bangsawan Galusi. Castora selalu berdoa dengan imannya, meminta rahmat dan meminta pertolongan kepada Bunda Maria, untuk bisa memiliki anak, setidaknya satu anak. Setelah berdoa rosario berkali-kali dengan niat yang luar biasa, akhirnya pada tahun 1322, tidak diketahui tanggalnya, Castora memperoleh apa yang diinginkannya, lahirlah seorang gadis cantik, Imelda Lambertini. Segera setelah mata putrinya terbuka ke dunia ini, Castora memeluknya dan mempersembahkan Imelda kepada Santa Perawan. "Oh Bunda, seorang putri yang sangat cantik ini, sepertinya tidak mungkin Anda berikan padaku, saya mempersembahkannya kepadamu, ambillah seutuhnya." Demikian ucap Castora, dalam doanya. Bunda Perawan Maria dengan senang hati menerima tawaran ini. Imelda kecil tumbuh dalam kebajikan di bawah asuhan seorang ibu Katolik yang saleh dan sangat taat, yang memberinya pelajaran dan tuntunan beragama yang sangat baik. Imelda lebih menyukai berdiam dalam kesendirian, lalu berbicara tentang Tuhan dan hal-hal supranatural. Dia tidak suka jalan-jalan atau bermain atau berekreasi. Imelda lebih banyak menghabiskan waktunya hingga berjam-jam berlutut di depan sebuah altar kecil yang dia hiasi sendiri dengan berbagai bunga. Suara Tuhan selalu mengilhami pikiran dan jiwa terdalamnya, yaitu keinginan untuk meninggalkan dunia ini dan menguduskan diri Tuhan sepenuhnya serta untuk melayani Tuhannya. Pada saat itu adalah hal yang biasa bagi anak-anak untuk masuk ke biara, bisa itu atas kehendak mereka sendiri atau atas inisiatif keluarga. Imelda pun tertarik untuk menjalani hidup membiara. Pada akhirnya, di usia 8 tahun Imelda Lambertini diterima sebagai oblat atau orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehidupan membiara, di biara Dominikan Santa Maria Magdalena di Val di Pietra, di mana ia bersiap untuk memasuki novisiat. 2 tahun kemudian sejak memulainya hidup membiara, di dalam sebuah upacara sederhana, dia menerima seragam jubah Santo Dominikus. Imelda merasa sangat beruntung. Gadis suci itu tahu betul bahwa hadiah yang tak ternilai ini akan menuntutnya untuk lebih bertekun dan bersemangat lagi. Karena keseriusan yang mendalam, Imelda menjadi teladan bagi semua suster-suster muda. Dia menjalani hidupnya dengan sukacita, penuh kerendahan hati. Para biarawati muda merasa makin dikuatkan dalam panggilan mereka. Hal yang paling ia idam-idamkan adalah Yesus tercinta dalam sakramen Maha Kudus.
Jiwanya yang bersih dan suci, sangat bersukacita kala membayangkan hadirnya Yesus dalam tabernakel, Yesus yang sama, yang lahir dari perawan Maria, yang telah dibaringkan di palungan di Betlehem, dan demi kita ia telah disalibkan dan mati, tetapi bangkit kembali pada hari ketiga dengan penuh kemenangan. Gadis kecil biarawati itu menghabiskan waktunya berjam-jam di depan tabernakel. Begitu ada kesempatan, dia berdiri di sana tak bergerak, dengan mata yang tertuju pada tabernakel, wajahnya disinai cahaya, tampak penuh kekaguman. Para biarawati terheran-heran dan takjub melihat semangat dan kesalehan teman masa kanak-kanak mereka. Semua menyimpulkan bahwa rancangan khusus dari Tuhan meliputi di atas jiwa itu. Setiap kali komunitas berkumpul di kapel untuk misa biara, Imelda menatap dengan penuh semangat pada semua orang yang mendekati meja ekaristi untuk komuni. Pertanyaan ini muncul dalam dirinya, bagaimana seseorang bisa terus hidup di bumi ini setelah menerima Tuhan sendiri, Yesusku, kapan aku juga bisa bersukacita menerimamu? Saat itu, anak-anak belum diperbolehkan menerima komuni, namun keinginan mereka untuk menerima ekaristi pun tak kalah kuatnya. Ketika bertemu dengan Bapak Pengakuan atau Ibu Suster, ia selalu mengulangi pertanyaan yang sama, kapan saya bisa menerima komuni? Dia taat dan pasrah pada jawaban yang tidak berubah-ubah bahwa, itu perlu untuk menunggu 1 tahun lagi. Tetapi dia semakin merindukan kapan fajar hari itu datang, yang akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, yaitu di mana dia bisa menerima komuni pertamanya. Pada dini hari tepatnya tanggal 12 Mei tahun 1333, menjelang menyambut Hari Raya Kenaikan Tuhan. Lonceng gereja berdentang dengan indah memanggil para biarawati untuk segera melantunkan ibadat harian. Ketika, setelah pemazmur selesai, imam memulai perayaan Misa Kudus. Pada saat komuni, sambil berlutut di belakang gereja, Imelda dengan penuh pengharapan, mengikuti gerakan para biarawati saat mereka menerima hosti kudus, dan kembali ke tempat masing-masing. Dan ia pun naikkan permohonan dengan penuh semangat menggelora di dalam hatinya. Yesusku, mereka memberitahuku bahwa, karena aku masih anak-anak, aku belum bisa menerima komuni. Tetapi engkau sendiri yang berkata, biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku. Lihatlah, aku memohon kepadamu Tuhan, datanglah padaku. Demikian ungkapan hatinya yang penuh harap. Tuhan kita, Yesus Kristus yang penuh kasih, penuh dengan kelembutan, Dia tidak mampu menolak permohonan tulus dari gadis kecil yang tak berdosa dan rendah hati ini. Tiba-tiba saja sesosok hosti kudus, terangkat melepaskan diri dari siborium, hosti terbang naik ke udara dan mengikuti jejak kemana cahaya itu pergi. Dan akhirnya hosti kudus turun dan hinggap di kepala Imelda. Para pelayan Tuhan, yang melihat kenyataan luar biasa ini sebagai manifestasi yang jelas dari kehendak ilahi. Pelayan Tuhan itu pun segera mengambil hosti tersebut, lalu memberikannya kepada Imelda. Kemudian Imelda memejamkan matanya, pelan-pelan dia memiringkan kepalanya, dan tetap tenggelam dalam refleksi yang mendalam. Ketika misa telah berakhir, waktu cukup lama berlalu, tetapi biarawati kecil itu tetap pada posisinya, diam tidak bergerak sedikit pun, dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu kedamaian yang indah itu. Dalam keadaan ekstasi di mana dia menemukan dirinya, telah diubah menjadi tabernakel Allah yang hidup. Suster kepala memutuskan untuk memanggilnya untuk bangun. Tetapi apa yang terjadi, ketika suster menyentuh tubuh Imelda untuk membangunkannya? Tubuh yang kaku tersebut tiba-tiba rebah, membuat semua orang terkejut.
Dan diketahui bahwa gadis yang tidak ada respon itu, ternyata sudah meninggal. Ia pergi dengan hatinya tidak bisa menahan begitu banyak kebahagiaan. Imelda Lambertini akhirnya pulang ke rumah Bapa dalam kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Tercapailah semua keinginannya, untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Sesuai dengan ucapannya, bagaimana seseorang bisa terus hidup di bumi ini, setelah dia menerima Tuhan itu sendiri. Pada tanggal 11 Desember tahun 1897 penyelidikan resmi dibuka, dan pada akhirnya, pada tanggal 20 Desember tahun 1826, Imelda Lambertini dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-12, yang mengukuhkan dan memperluas ke seluruh gereja kultus yang telah diberikan kepadanya selama berabad-abad di boloknya. Kemudian, pada tahun 1908 Santo Pius ke-10 memproklamirkannya, sebagai Santa Pelindung Anak-anak yang melakukan komuni pertama. Tubuh Imelda Lambertini, tidak rusak atau masih utuh hingga sekarang, dan masih dapat dilihat di Kapel Saint Sigismund, di boloknya. Peringatan liturginya dirayakan pada tanggal 12 Mei. Beati mortui qui in Domino moriuntur, yang artinya, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Demikianlah kisah Imelda Lambertini yang diberkati, yang pulang menghadap Tuhannya pada usia masih sangat muda yaitu 11 tahun. Bunda Maria menjemput anak yang diserahkan kepadanya, pada saat dia masih bayi. Imelda kembali dalam kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.